Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang gitu banyak, nikmat yang tidak dapat kita hitung. Walau air laut sebagai tintanya, ranting-ranting sebagai penanya, dan dedaunan-dedaunan sebagai pohonnya, maka itu semua tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita, Nabi penutup para nabi, qaimul mujahidin, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya. Serta di bulan Ramadan ini Allah juga telah membuka pintu ampunannya untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja tidak akan bisa lepas dari namanya dosa dan kemaksiatan. Untuk itu, mumpung kita sekarang masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, maka marilah kita melakukan amalan-amalan agar kita bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara amalan-amalan itu ialah yang pertama, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang satu. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang satu. Tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan juga kita tidaklah boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik, karena ada satu dosa yang dimana bila dosa itu kita kerjakan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah bagi kita semua. Doa merupakan perisai, doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya, diperintahkan untuk meminta kepadanya, diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan.
Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita beristighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar atau mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan pelindung kita dari azab, penjaga kita dari syaitan, dan penghindar kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, bila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa yang kita kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sabdanya atau di dalam hadisnya, yakni laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Laulam tudnibu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala azab, wa la jaa biqaumin, dan akan mendatangkan sekelompok kaum yudnibuna, kemudian mereka berbuat dosa, fayastaghfiruna Allah, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfir lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat yang dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita berpuasa dengan penuh pengharapan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, begitu indah nasihat dari Rasulullah SAW pada kita semua, bahwasanya barang siapa yang berpuasa dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan, dan dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang telah kita kerjakan di masa lampau. Kemudian yang terakhir, amalan yang dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita sholat lail atau sholat tarawih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, barang siapa yang bangun di bulan Ramadan. Bangun dalam artian kita sholat lail dalam artian kita melakukan sholat tarawih, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh pengharapan akan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah kita kerjakan di masa lampau. Begitu indah nasihat dari Rasulullah SAW juga ini, yang mana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, jika kita mengerjakan sholat tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu kita sholat tarawih dengan 11 rakaat ataupun 23 rakaat, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang telah kita kerjakan di masa lampau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah nasihat bagi diri kita semua. Billahi sabil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa.